Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu yang berjudul pengaruh kelompok. Sebelumnya, anggota dari kelompok kami adalah Muhammad Yoga Prastio, Edi Fathuwa, Muhammad Raihan Fibri Fauzi, Faiz Husni Irfani, Muhammad Surya Pratama, dan Fairuz Syadat Mulkam. Materi pembahasan kali ini yaitu pengertian kelompok, komposisi dan struktur kelompok, teori pembentukan kelompok, dan yang terakhir pengaruh kelompok. Yang pertama, pengertian kelompok. Menurut Sears, Friedman, and Peplau, kelompok adalah agregat sosial di mana anggota-anggota yang saling tergantung dan setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Sedangkan Shaw mendefinisikan kelompok merupakan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi selama waktu tertentu, saling mempengaruhi dan memikirkan diri mereka sebagai kita. Sedangkan menurut Sherif, kelompok adalah suatu unit sosial yang terdiri dari sejumlah individu yang mempunyai hubungan saling ketergantungan satu sama lain sesuai dengan status dan perannya secara tertulis maupun tidak. Dan mereka telah mengadakan norma yang mengatur tingkah laku anggota kelompoknya. Selanjutnya yaitu komposisi dan struktur kelompok. Komposisi dan struktur kelompok terbagi menjadi 5, yaitu ukuran kelompok, homogenitas kelompok, norma kelompok, peran dalam kelompok, dan kohesivitas kelompok. Nah, yang pertama yaitu ukuran kelompok. Ukuran kelompok berkaitan dengan jumlah anggota dan jangkauannya, di mana jumlah anggota dalam setiap kelompok pasti berbeda-beda, mulai dari yang beranggotakan 2 orang atau lebih, sampai ke kelompok yang mempunyai jumlah anggota puluhan, ratusan, atau bahkan lebih lagi. Nah, semakin banyak anggota kelompok, maka semakin kecil pula kemungkinan kita untuk dapat berinteraksi dengan setiap anggota kelompok tersebut. Nah, menurut Heckman dan Widmer, ukuran kelompok mempunyai konsekuensi penting terhadap hasil pembuatan keputusan. Semakin besar ukuran kelompok, semakin sulit komunikasi yang terjadi. Kesempatan setiap anggota untuk ikut berperan aktif semakin menurun, dan kemungkinan diskusi akan dikuasai oleh beberapa individu semakin meningkat. Yang kedua yaitu homogenitas kelompok. Pada umumnya, kelompok terbentuk berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri yang sama, misal kesamaan hobi, ideologi, kesamaan domisili, jenis kelamin, usia, dan sebagainya. Kesamaan atau homogenitas ini disebabkan oleh sebelum terbentuknya suatu kelompok, di mana telah terdapat orang-orang yang memiliki kesamaan yang kemudian membentuk kelompok untuk dijadikan wadah. Setelah terbentuk menjadi kelompok cenderung akan bekerja dengan cara yang semakin memperkuat kesamaan dari para anggotanya. Yang ketiga yaitu norma kelompok. Norma kelompok merupakan salah satu bentuk norma sosial, di mana norma merupakan peraturan baik implisit maupun eksplisit yang disusun atau dibentuk kelompok untuk mengatur perilaku anggotanya. Norma mengatur bagaimana anggota kelompok harus berperilaku dan apa yang pantas dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada situasi tertentu. Norma suatu kelompok adalah suatu kepercayaan kelompok mengenai perilaku yang baik, persepsi, dan perilaku anggotanya. Norma kelompok mengikat secara kolektif anggotanya. Jika anggota seringkali melanggar norma yang telah ditetapkan bersama, maka ada risiko atau punishment yang harus ditanggung si orang pelanggar tersebut. Misalnya anggota tersebut akan diasingkan oleh anggota lainnya, atau lebih beratnya lagi, ia mungkin saja dikeluarkan dari kelompok tersebut. Dan yang keempat, peran dalam kelompok. Peran adalah perilaku yang diharapkan. Karena konteksnya adalah kelompok, maka perilaku yang diharapkan oleh anggota kelompok. Dan yang kelima ada kohesivitas kelompok. Kohesivitas menggambarkan kualitas keterkaitan dalam sebuah kelompok yang terbentuk. Dan yang selanjutnya ada teori pembentukan kelompok. Yang pertama, teori hubungan pribadi. Teori ini disebut juga teori Virobey.
fundamental, interpersonal, relation, orientation, behavior. Teori ini dipengaruhi oleh psikoanalisis dan membahas tentang kebutuhan dasar dalam hubungan antara individu dan individu lainnya, sehingga membentuk kelompok agar kebutuhan terpenuhi, yaitu inklusi, kontrol, dan afeksi. Teori kedekatan. Teori ini merupakan teori dasar yang pertama kalinya dikemukakan oleh seorang psikolog Inggris bernama John Bowlby. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok terbentuk karena adanya afiliasi atau perkenalan di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang atau daerah. Kedekatan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu hubungan emosional antara individu dengan individu lain dan mempunyai arti khusus. Yang ketiga adalah teori orientasi psikologi. Teori ini dikemukakan oleh Bennis dan Shepard pada tahun 1994. Teori ini pada intinya berfokus pada masa pencarian otoritas. Ketika seseorang masuk ke dalam suatu kelompok dengan keraguan siapa di dalam kelompok itu yang menjadi tokoh otoritas, dan ketika ia sudah menemukannya, maka ia akan bimbang antara ingin terus mengikuti otoritas tersebut karena tokoh otoritasnya berjalan sesuai harapan, atau ingin melepaskan diri dari otoritas tersebut karena otoritas tidak sesuai harapan. Teori ini sendiri membagi perkembangan kelompok menjadi dua tahap, yakni yang pertama tahap otoritas yang di dalamnya ada ketergantungan, pemberontakan, dan pencarian otoritas baru, dan yang kedua adalah tahap pribadi yang meliputi tahap harmoni, identitas pribadi, dan tahap pencairan masalah pribadi. Pengaruh kelompok. Pengaruh kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama, fasilitas sosial. Fasilitas sosial adalah fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh kehadiran orang lain terhadap performansi individu atau kelompok. Lebih mudahnya, ketika Anda menguasai dengan baik, maka kehadiran orang lain dapat meningkatkan performa Anda. Dalam kondisi ini disebut dengan fasilitas sosial. Dan yang kedua, kemalasan sosial. Kemalasan sosial adalah penurunan motivasi dan usaha individu-individu apabila bekerja secara kolektif dalam sebuah kelompok dibanding apabila individu-individu bekerja secara sendiri. Lebih mudahnya, kecenderungan penurunan usaha atau kinerja individu akibat kehadiran orang lain atau bekerja dalam kelompok saat dalam kelompok dibandingkan saat bekerja sendiri atau independen. Kemudian, polarisasi kelompok. Fenomena polarisasi kelompok adalah kecenderungan kelompok yang menyebabkan orang mengubah keputusan mereka, baik ke arah yang lebih teliti atau lebih mengandung resiko. Polarisasi terjadi ketika pendapat seseorang cenderung berubah ke arah yang disepakati oleh kelompok setelah berdiskusi. Lalu, deindividuasi. Menurut Myers, deindividuasi adalah hilangnya identitas diri yang terjadi pada situasi individu dalam sebuah kelompok. Deindividuasi merupakan kondisi di mana individu tenggelam dalam suatu kerumunan, sehingga hilanglah identitas diri individu dan yang muncul adalah identitas kelompok. Ada 3 faktor yang mempengaruhi deindividuasi, yaitu group immersion, anonymity, dan reduced identifiability. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.